Perkenalkan, saya Fatir Anugrah Saputra. Pada video ini saya akan membahas administrasi pembangunan pada dekade kelima. Semoga penjelasan ini memberi gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Selamat datang. Video ini menjelaskan perkembangan administrasi pembangunan dan tantangannya di negara berkembang. Bab ini membahas 4 dekade perjalanan administrator publik, termasuk pengaruh budaya administratif dan etika birokrasi. Menjelang 1970-an, banyak negara mengalami kekecewaan karena model pembangunan barat tidak cocok dengan kondisi lokal. Banyak negara seperti Nigeria, Ghana, dan India mengalami ketidakpuasan akibat kebijakan pembangunan yang tidak sesuai konteks lokal. Administrasi yang meniru sistem kolonial membuat banyak negara gagal mengatasi kemiskinan dan justru memicu ketidakstabilan politik. Memasuki tahun 1990-an, negara berkembang mulai merampingkan birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Pemahaman mendalam tentang tantangan administrasi ini menjadi kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi negara berkembang. Pada dekade ini, peran manajer pembangunan mengalami perubahan besar. Mereka dituntut untuk lebih kolaboratif, mampu mengelola proyek secara efektif, dan cepat merespons perubahan kebijakan. Selain itu, pemahaman teknologi dan ilmu sosial menjadi keterampilan penting untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Banyak negara mulai mengadopsi sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan perumusan kebijakan. Dengan sistem ini, manajer pembangunan dapat mengambil keputusan lebih cepat, berkolaborasi secara efektif, dan menghadapi perubahan dengan percaya diri. Rand Zakayan, Paris manager published the role Pirwin Basbro. Teks dibantu untuk lebih kolaboratif, mempermudah proyek secara efektif. Ini kini merespons perubahan iklim. Preferensi berbanyak teknologi dan ilmu sosial menjadi keterampilan penting untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Banyak negara mulai mengadopsi sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan perumusan kebijakan. Yang memasuki abad ke-21, proyek besar masyarakat di negara machine and mange menjadi semakin kritis terhadap kinerja pemerintahan. Mereka menuntut administrasi yang lebih responsif, transparan, dan bertanggung jawab. Contohnya terlihat pada pemilu Kenya tahun 1992 yang menunjukkan tingginya ketidakpuasan publik terhadap janji politik yang tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, kini hubungan antara politik dan birokrasi harus dikelola secara seimbang agar administrasi pembangunan dapat berjalan efektif. Administrasi pengisar pembangunan ini kesekerbai tersawung hadapi tantangan yang semakin kompleks. Meningkatnya kematangan politik publik membuat pemerintah dituntut lebih transparan. Nilai tradisional dan agama juga ikut mempengaruhi arah kebijakan. Di saat yang sama harusnya standar moral politisi menurun sementara birokrasi tetap harus berfungsi. Kelangkaan manajer pembangunan yang berkualitas menambah beban dalam menjaga kemandirian sumber daya dan keberlanjutan pembangunan. Memasuki dekade 1990-an, negara-negara berkembang mulai merombak struktur birokrasi mereka agar lebih kecil, efisien, dan responsif. Birokrasi besar yang kompleks berubah menjadi struktur yang lebih ramping dan modern. Pelatihan administrasi serta kemampuan manajerial menjadi sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Di masa ini, teknologi informasi juga mulai diadopsi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Semua ini bertujuan agar administrasi publik menjadi lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada dekade ini, peran manajer pembangunan mengalami perubahan besar. Mereka dituntut untuk lebih kolaboratif, mampu mengelola proyek secara efektif, dan cepat merespons perubahan kebijakan. Selain itu, pemahaman teknologi dan ilmu sosial menjadi keterampilan penting
untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Banyak negara mulai mengadopsi sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan perumusan kebijakan. Memasuki abad ke-21, masyarakat di negara berkembang menjadi semakin kritis terhadap kinerja pemerintahan. Mereka menuntut administrasi yang lebih responsif, transparan, dan bertanggung jawab. Contohnya terlihat pada pemilu Kenya tahun 1992 yang menunjukkan tingginya ketidakpuasan publik terhadap janji politik yang tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, hubungan antara politik dan birokrasi harus dikelola secara seimbang agar administrasi pembangunan dapat berjalan efektif. PNPM Mandiri adalah contoh nyata program pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia. Program ini memberikan dana langsung kepada desa agar masyarakat bisa merencanakan dan melaksanakan proyek mereka sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian finansial desa, memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan, serta mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal, bukan hanya instruksi dari pusat. Dengan PNPM Mandiri, desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat lebih terlibat dalam pembangunan sendiri. PNPM Mandiri, pembangunan dari bawah, kemajuan untuk semua. Kesimpulannya, administrasi pembangunan abad ke-21 bergerak menuju model pemerintahan yang lebih minimalis namun tetap strategis. Negara berkembang harus menghidupkan kembali birokrasi yang bermoral dan akuntabel agar korupsi dapat ditekan. Selain itu, kerjasama regional menjadi penting untuk menghadapi persaingan global dan perlindungan pasar internasional. Hanya dengan kombinasi integritas, efisiensi, dan kolaborasi, pembangunan dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. PNPM Mandiri adalah contoh nyata program pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia. Program ini memberikan dana langsung kepada desa agar masyarakat bisa merencanakan dan melaksanakan proyek mereka sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian finansial desa, memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan, serta mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal. Dengan PNPM Mandiri, desa kini memiliki kekuatan untuk membangun masa depan sendiri. Proses pembangunan yang berkelanjutan dimulai dari desa dan untuk desa. Untuk memperbaiki pelaksanaan program pembangunan, beberapa rekomendasi penting perlu diterapkan. Pertama, akuntabilitas dan transparansi harus ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan dan pelaporan dana. Kedua, program harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal agar benar-benar relevan bagi masyarakat. Ketiga, kapasitas aparat desa dan masyarakat perlu diperkuat melalui pelatihan manajemen proyek dan literasi keuangan. Dengan melibatkan warga dalam pengawasan serta menggunakan indikator dampak sosial dan ekonomi, program pembangunan akan lebih efektif dan berkelanjutan. Di desa kami, alam memberi banyak sekali. Sawah, hutan, dan sungai adalah sumber kehidupan kami. Tapi sekarang, alam mulai terluka. Pencemaran, eksploitasi, dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan membuat kami kebingungan. Kita tidak boleh menyerah. Ada solusi untuk mengelola sumber daya secara bijak dan berkelanjutan. Dengan kerjasama dan pengetahuan, kami bisa membangun desa yang sehat dan berkelanjutan. Mari kita jaga alam bersama-sama. Desa sehat adalah masa depan kita. Program ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang prinsip pembangunan berkelanjutan terkait pengelolaan sumber daya alam. Kedua, memberdayakan warga agar mampu memanfaatkan potensi alam secara efisien dan ramah lingkungan. Ketiga, memberikan pelatihan dan dukungan teknis, pertanian organik, pengelolaan sampah, serta pengembangan usaha berbasis lingkungan. Dengan tujuan-tujuan ini, program diharapkan menciptakan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Program ini menerapkan prinsip administrasi pembangunan, berfokus pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan kapasitas lokal jadi langkah utama melalui pelatihan, pertanian ramah lingkungan, dan konservasi tanah.
teknik pemanfaatan air, dan pengelolaan lingkungan desa diterapkan agar potensi dimanfaatkan bijak, bukan dieksploitasi berlebihan. Partisipasi masyarakat jadi kunci. Keputusan inklusif bersama aparat desa menjadikan pembangunan relevan dan efektif. Hasilnya, desa hijau, warga percaya diri mengelola lingkungan, menuju masa depan yang berkelanjutan. Rencana tindak lanjut berfokus pada penguatan kapasitas melalui kegiatan nyata dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah dibentuk melalui kelompok kerja yang memilah, mengumpulkan, dan mendaur ulang sampah desa. Pelatihan membantu petani menerapkan teknik ramah lingkungan, meningkatkan hasil tanpa merusak alam. Masyarakat didorong membuat produk lingkungan bernilai ekonomi, menaikkan pendapatan dan menjaga desa. Dengan langkah sederhana dan konsisten, desa menjadi mandiri, bersih, hijau, dan berdaya. Sebagai pemimpin masa depan, saya membayangkan peran penuh tantangan sekaligus peluang besar untuk berkontribusi bagi bangsa. Saya ingin melihat Indonesia maju secara ekonomi, sambil menjaga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Setiap warga, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan. Ini tentang memastikan setiap kebijakan membawa kebaikan bagi masyarakat. Dengan integritas, empati, dan keberanian untuk berubah, saya ingin menjadi bagian dari generasi yang mendorong Indonesia menuju masa depan adil, sejahtera, berkelanjutan. Mimpi saya adalah membangun Indonesia yang adil dan sejahtera. Saya ingin melihat kesenjangan antara kota dan desa semakin berkurang melalui pendidikan yang lebih merata, lapangan pekerjaan yang layak, dan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau. Keadilan sosial menjadi prinsip utama, agar setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Saya juga membayangkan Indonesia yang berkembang dengan tetap menjaga lingkungan melalui energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Dengan visi ini, saya berharap dapat menjadi bagian dari generasi yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Prioritas saya, ekonomi berkelanjutan, pendidikan berkualitas, dan lingkungan yang terjaga. 3 pilar untuk masa depan Indonesia yang adil dan maju. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam, lalu memperkuat sektor hijau dan inovatif, energi surya, angin, serta UMKM lokal. Peningkatan kualitas pendidikan adalah fondasi. Akses setara bagi warga kota dan desa, guru terlatih, sekolah terhubung internet, dan teknologi untuk murid. Kita harus serius menyelesaikan masalah lingkungan. Kurangi dampak perubahan iklim, kelola sampah terpadu, reboisasi, lindungi hutan, dan pulihkan sungai-sungai. Menyeimbangkan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan akan membangun Indonesia yang adil, maju, hijau, siap menghadapi masa depan dari Sabang sampai Merauke. Kesimpulannya, PNPM Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat memberi hasil jauh lebih baik bila akuntabilitas, transparansi, dan kapasitas lokal diperkuat. Program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat agar benar-benar relevan. Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan setiap proyek membawa manfaat nyata. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan konsisten, pembangunan desa akan inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan. Rapat berjam-jam, hasil nol. Proyek Mandek. Alur dana berbelit. Berbagai hambatan di lapangan menunjukkan program pembangunan tak cukup hanya mengandalkan dana atau partisipasi masyarakat. Diperlukan landasan pemikiran yang lebih kuat agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih terarah. Karena itu, penting kembali melihat teori administrasi pembangunan sebagai panduan memperbaiki proses. Materi lengkap, bahasa mudah dipahami, visual interaktif, akses fleksibel, sumber terpercaya. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Saya Fatir Anugrah Saputra. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang administrasi pembangunan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.